ketika Tuhan mengingatkan hanya satu yang Tuhan mau. Ingatlah kasih-Nya. Ingat Dia bahwa Dia selalu ada dan Dia betul-betul nyata. Tadi nyanyi lagu apa tuh sepanjang lagu saya bilang Tuhan, Tuhan hidup, Tuhan benar-benar nyata gitu. Luar biasa ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur gitu hari-hari ini. Terus Tuhan mengingatkan dalam hati saya menyambut Tuhan gitu. Bukan menyambut orang lain, bukan menyambut siapapun tapi menyambut hanya Tuhan aja. Kalau Bapak Ibu 2 mingguan ini kan dengarkan dari suami saya gitu kan kisah dia bagaimana dibikin kayak putra tidur ya. Kalau biasanya kita adatan sleeping beauty, putri tidur, ini putra tidur Bapak Ibu. Kan gak ada manusia yang bisa melakukan yang orang tidur 20 jam itu juga saya bangunin loh. Bangun makan itu dia baru keluar itu juga suntur-suntur gitu. Ayo mandi gitu kan. Terus habis mandi kirain segar dia tidur lagi. Jadi kalau saya ngomong 20 jam ya itu beneran gitu. 4 jam ya makan sambil sebentar-sebentar saya ngomong, saya apa dia tapi hang gitu kayak orang ngefly gitu kan. Ya itu dia. Ya dia cerita hal tersebut gitu kan sampai ya luar biasa sih yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu. Saya gak ngerti lah apa yang Tuhan sedang perbuat dan akan terus perbuat ya. Tapi dalam hari-hari kemarin itu dan ya sampai hari ini gitu. Saya bilang sama Abednego, saya bilang bukan kamu aja loh yang, saya bilang gini. Kamu ini dididik Tuhan untuk rest, untuk tidur. Karena kan selama ini dia kerja terus ya seperti yang dia udah cerita ya. Dia kerja terus gak bisa stop. Mau khotbah juga itu betul-betul kalau dia berapa minggu lalu itu ya yang dia bilang udah saya mau kamu aja deh. Dia udah gak peduli saya mau lanjutin atau ini ibadah mau ditutup ibadah siang. Dan saya tangkep ini kalau bukan Tuhan yang bikin tuh gak bisa. Dia akan terus berusaha gitu loh. Sampai titik darah penghabisan dan akhirnya blek jatuhkan di mimbar. Terus nanti saudara datang melayat menyelesaikan garis akhir dengan sempurna. Wah sempurna apa? Itu jiwanya kan yang nyelesain itu gitu. Karena aku harus bisa. Ayo jemaat sakit. Ini lalu-lalu ya Bapak Ibu ya. Jemaat sakit dianya juga lemah tubuh. Ayo kita harus kunjungi. Loh gimana? Karena merasa beban, tugas, tanggung jawab itu sebagai gembala ya. Tapi bersyukurlah kami ketemu Tuhan Yesus yang nyata Bapak Ibu. Dan kami sampaikan juga kan sama Bapak Ibu, gak usah berharap sama kami, gak usah berharap sama gembala. Kami ini juga domba kok. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus sendiri. Betul-betul Tuhan Yesus yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita. Kami bisa terbatas tubuhnya kayak gitu kan. Kemarin 3 minggu mana ada fungsinya dia? Nggak ada kan. Ya anugerah Tuhan itu betul-betul dia nggak bangun, bahkan terus nggak muncul ibadah, itu kan belum pernah. Selama ini kan kalau Bapak Ibu lihat dia selalu hadir. Nggak pernah enggak, tapi ya itu. Nah tapi itu kan kisahnya dia dengan Tuhan. Tuhan juga berurusan sendiri dengan saya. Ketika saya tangkap maksud Tuhan, awal-awal saya juga nggak ngerti gitu. Ini orang tidur terus karena dia punya kebiasaan, kepingin excuse, iya lemas. Karena dia kan memang orangnya lemesan gitu kan, sebelum ini gitu, lemas. Jadi cepat ngantuk gitu, cepat lemes ya. Gimana sih cepat lemes, cepat loyo gitu. Kalau misalnya siang udah jam 10, jam 11 matanya tuh kayak udah sayup-sayup gitu, kayak mesti tidur siang gitu loh. Nah awal-awal saya belum ngerti, saya bilang ayo kamu jangan ini juga, bantu juga tubuh kamu yuk untuk bisa bangkit gitu kan. Nah, akhirnya kan dia ngelawan, saya gak mau nih begini. Ternyata dia teriak sama Tuhan, saya gak mau Tuhan kayak begini gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan bukain saya, ini emang Tuhan sedang berperkara sama dia. Jadi dia dikasih didikan jiwa itu untuk tidur. Coba dulu kan saya berpikir kalau kita dididik jiwanya yang males harus rajin dong. Yang suka bangun siang, ayo lu bangun pagi. Saya nggak nyangka pikiran Tuhan itu restnya buat dia. Ini didikan aku buat dia. Di situ saya sambut dan saya dukung. Udah saya sampai bilang begini, nggak usah bangun, nggak usah
nggak usah ngapa-ngapain, tenang aja, udah saya beres semuanya gitu kan. Cuma berapa kali saya bilang anak-anak, coba masuk kamar, napas nggak? Lo kan nggak bangun-bangun kan gitu kan. Terus pegang bener-bener tidur apa enggak gitu. Tapi nanti kalau dia lagi bangun terus saya tanya, lo beneran tidur gak sih? Kadang kan kita di kamar goler-goler, ini tidur, betul-betul tidur. Tidur bener tapi mimpinya banyak banget. Udah gak apa-apa saya bilang, kata Pak Nehemia, mimpi itu hiburan katanya. Itu hiburan katanya. Stopin aja kalau jelek. Kalau nanti kamu mimpi dicekek setan, minta jangan mau gitu kan. Ya udah. Terus itu didikan buat dia. Sampai ketika saya sambut itu, ya udah Tuhan. Jadi saya itu waktu dia lagi tidur-tidur kayak gitu ya, Bapak Ibu minggu itu ya. Saya tuh senang loh. Senangnya bukannya, lakinya tidur gitu kan, senang. Enggak gitu, tapi enggak tahu itu ada perasaan senang, bahagia, gembira di hati saya jadi saya enggak nungguin kapan dia bangunnya. Hari ini dia bangun atau enggak gitu. Yang nungguin itu mama saya. Lucu loh. Ya itu ya kasih ibu katanya kepada Beta. Dia, Ci udah bangun Ato kan. Si Ato bangun enggak? Terus saya gimana ya? Sebentar kan dia bangun makan terus tidur lagi gitu. Sehari bisa 2 kali. Tiap hari kayak gitu. Sampai kan aku juga bingung jawabnya. Enggak tahu gue bilang, enggak tahu gimana kan gitu kan. Lu yang benar katanya. Periksa lo ke dokter itu lakinya kenapa lah, aku kan gak tahu. Terus ya udah. Tapi Tuhan urusan sama saya itu beda. Dia disuruh tidur, saya ini disuruh bangun. Maksudnya saya gak sadar ya, kemarin juga waktu di persekutuan Esther bukain kan. Ibu tuh ternyata konsep masuk ke tulang rusuk suami itu jadi konsep. Waduh, iya benar juga. Bukan benar juga, iya benar. Itu konsep yang saya berpikir ketika saya ketemu Tuhan, sudahlah saya jadi istri yang taat aja, saya jadi istri yang tunduk aja, suami kemana saya ikut, padahal dalam hatinya sih enggak loh. Contoh, makan, udah Bet, kamu aja sekarang yang pilih Bet, makan apa? Kan saya kan ya udah ikut aja, bukan jurus terserah, udah beda kan naik jurus ceritanya. Dulu jurus terserah, sekarang naik jurus ikut aja. Tapi kan masih pakai jurus. Ikut aja. Dia pilih makanan di hati saya. Duh ini orang. Makanan bangka lagi, bakmi lagi. Tapi saya ikut aja. Saya makan. Tapi ya sudah gitu dalam hati saya. Kok ngajak saya makan ini sih. Apa kek makan makanan yang lu gak suka gitu. Pizza kek, sushi kek. Dia kan gak suka kan. Nah, tapi yang muncul gitu. Itu kan karena saya pakai jurus ikut aja. Terus apa sih tadi cerita? Oh ya saya dididik Tuhan ya. Ya karena saya punya konsep itu kan jadi istri yang tunduk, yang taat. Itu kalau kita pakai pikiran kita itu gak ketemu Bapak Ibu. Jadi seringkali itu kayak selisih gitu. Kayaknya sih saya tunduk tapi kok hatiku gak enak. Kayak ada yang ganjel. Ini apa sih? Saya nggak ngerti loh. Sampai hari-hari kemarin itu Tuhan bukain saya. Makanya saya bilang, kok saya senang ya. Saya bahagia gitu loh. Padahal kerjaan dia kan jadi kerjaan saya. Tanpa sadar Bapak Ibu. Selama saya menikah ini. Tuh Esther lagi tuh kemarin bilang, ibu tuh udah jadi apa? Unyang. Unyang apa union? Unyang, tahu ya Tante Unyang? Apa Unyang? Ya itulah bahasa lo. Permaisuri kata udah jadi ratu. Oh iya ya, gak sadar. Karena saya bilang suami saya ini dia serba bisa, melahirkan aja dia gak bisa. Kalau bisa ya udah habislah semua. Jadi itu semua bukan hanya perkara di gereja Bapak Ibu, perkara lagi di RT, perkara di rumah tangga, itu semua dia bisa urus. Sampai beli buah saya tuh enak banget loh. Buah udah ada di rumah tinggal saya potong gitu kan. Kadang-kadang itu kan kosletnya motong aja saya masih ngoceh. Ini anak-anak harus dipotongin, kamu harus saya potongin buah. Padahal itu dia yang beli.
Tapi sejak 3 minggu kemarin saya putusin hubungan dia sama tukang buah. Nggak usah lo urusan lagi sama tukang buah, tukang sayur, tukang ayam, nggak ada lah. Itu urusan saya. Bukan saya mau sombong, bukan saya mau apa, tapi dalam minggu-minggu kemarin itu Tuhan didik saya dikeluarin gitu. Yang tiba-tiba dia kan lemes kan. Nah, kami ada janji gitu di Bandung. Udah deh nggak usah berangkat katanya. Saya lemes banget sambil di sofa ya gini, kalau ada sofa saya bisa peragain tuh. Tapi hati saya bulat loh hari itu. Enggak, kita berangkat. Biasanya kan yang kalau pakai jurus ikut aja. Oh dia nggak mau berangkat, ya sudah. Jadi saya agak bingung gimana sih untuk saya ini menyampaikan pendapat saya atau saya ngikutnya benar-benar gimana. Hari-hari itu saya ngerti banget. Saya bisa dengan bulat gitu, enggak kita berangkat. Udah kamu duduk sekarang, saya beresin tuh bajunya. Biasanya dia beresin sendiri, karena dia kan punya style sendiri. Ini saya beresin semua, cara dalam, segala semuanya, baju, segala. Tinggal terus saya susun, gimana setuju nggak? Oke saya masukin, ya kita berangkat. Nah itu yang dia ceritain kan. Jadi selama sekian tahun saya memang yang ngajarin nyetir. Tapi puluhan tahun sejak saya jadi uniang tadi, saya udah gak nyetir lagi tadi. Jadi tinggal duduk, jalan aja kadang-kadang saya nyasar loh kalau nyetir sendiri, deket padahal. Tapi hari itu tuh saya dibikin Tuhan ya untuk mengeluarkan aku nih bukan figuran. Saya selama ini berpikir saya ini hidup di bawah bayang-bayang suami saya gitu. Ya udahlah ngikut aja lah, ternyata enggak. Tuhan punya cerita masing-masing buat kita. Anak orang tua enggak bisa gantole ya. Nggak bisa, pokoknya kita ini masing-masing, tante nggak bisa gantungan sama anak tante. Tuhan punya cerita sendiri sama tante. Jadi kan saya dalam hidup saya tuh saya sering kali mikir gini, tuh takut banget nih kalau laki saya mati duluan, saya kayaknya bisa mati deh. Karena saya nggak bisa apa-apa, seolah-olah sering loh, itu sering kali tuh kalau malam-malam tidur lewat tuh kalau dia mati ya, saya kayaknya kacau deh hidup saya gitu loh. Ya tapi itu Tuhan, makanya saya bilang dia hidup Bapak Ibu, dia nyata. Nggak usah kita berusaha, oh harus ini, enggak, dia semua yang mau kok. Hidup kami seperti ini Tuhan yang mau. Jadi hari itu saya bilang ayo kita berangkat. Pertama kalinya nyetir setelah sekian tahun itu langsung Jakarta, Bandung, Jakarta. Dan bukan cuma 1 minggu, minggu berikutnya itu saya lagi kan, dia masih lemas kan. Kami ada pertemuan 2 kali gitu. Apa saya berani? Itu keberanian dari saya, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan justru mau buktiin, gak usah membatasi aku. Aku ini hidup di dalam kamu. Kamu bisa melakukannya, bukan kamu yang melakukan, tapi aku yang melakukannya. Udah, saya tenang loh, bahwa gak ada deg-degan. Awal sih ada pas keluar duta gitu, udah lama loh ke pasar aja enggak. Nyetir ada loh, tapi habis sudah kok santai ya. Yang gak santai kan dia cerita kan. Kalau dia bilang di flyover itu bukan flyover biasa, itu di MBZ yang 38 kilo gitu kan panjangnya. Karena mobil di depannya gak ada, ya aku genjot dong 120 kilometer. Dia gini, jangan kencang-kencang, 100 saja. Lah lu bukannya tidur. Ternyata dia pun dia belaga tidur. Kamu gak bisa tidur? Iya gak bisa. Loh kenapa? Takut ya sama saya? Iya. Enggak, tenang aja. Akhirnya saya pelanin 100. Terus saya ngintip lagi dia, oh dia tidur nih kayaknya. Saya genjot lagi. Karena saya pikir, loh kok ini kan kosong ya. Terus alasan dia, kamu tahu gak? Ini kan di atas. Itu jadi galak loh. Kita di atas ya, pokoknya di atas kan. Kamu gak tahu itu angin kiri kanan nanti bisa oleng, bisa apa? Oh iya saya iya gitu ya udah. Sampai di Bandung saya cerita sama teman, saya biasanya 140 waduh. Enggak, tapi bukan saya, tuh kan enggak. Saya sampai aja itu anugerah luar biasa gitu loh.